Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Anana Sibuan dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang mengelola periklanan. Kata iklan berasal dari bahasa Yunani yang artinya kurang lebih adalah mengiring orang pada gagasan. Lingga Purnama menyatakan bahwa periklanan merupakan suatu bentuk presentasi non-personal atau massal dan promosi ide, barang, dan jasa dalam media massa yang dibayar oleh suatu sponsor tertentu. Sedangkan menurut Basu Swasta dan Ibnu Sukodjo, periklanan adalah komunikasi individu yang sejumlah biaya melalui berbagai media yang dilakukan perusahaan, lembaga non-laba, serta individu-individu. Iklan adalah sarana promosi yang digunakan oleh perusahaan. Dalam hal ini adalah bank sebagai guna mempromosikan segala sesuatu produk yang dihasilkan perusahaan. Informasi yang diberikan adalah nama produk, manfaat produk, harga produk, serta keuntungan-keuntungan yang dibandingkan produk sejenis yang ditawarkan oleh pesaing-pesaing. Terdapat 5 macam tujuan penggunaan iklan oleh perusahaan sebagai media promosi, yaitu yang pertama untuk pemberitahuan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan produk dan jasa bank yang dimiliki oleh suatu bank. Yang kedua yaitu mengingatkan kembali kepada nasabah tentang keberadaan atau keunggulan jasa bank yang ditawarkan. Yang keempat yang ketiga untuk menarik perhatian dan minat para nasabah baru dengan harapan akan memperoleh daya tarik dari para calon nasabah baru. Yang keempat mempengaruhi nasabah saingan agar berpindah ke bank yang mengiklankannya. Yang kelima membangun citra perusahaan untuk jangka panjang, baik produk yang dihasilkan maupun nama perusahaan. Adapun jenis-jenis media yang dapat dipergunakan sebagai sarana iklan yaitu surat kabar dan majalah, surat pos langsung, radio, televisi, papan reklame, spanduk, penyebaran brosur di tempat-tempat umum, internet, dan media lainnya. Promosi merupakan suatu alat komunikasi perusahaan dengan nasabahnya. Selain sebagai alat komunikasi dengan nasabah, promosi juga bertujuan untuk menarik calon nasabah untuk menggunakan produk yang ditawarkan. Promosi merupakan sarana yang ampuh untuk menarik minat nasabah sehingga berdampak pada meningkatnya jumlah nasabah. Promosi adalah merupakan suatu kegiatan promosi dengan cara membujuk langsung dan menawarkan insentif atau nilai lebih untuk suatu produk kepada distributor atau konsumen langsung dengan tujuan utama yaitu menciptakan penjualan yang segera dan meningkatkan jumlah barang yang dibeli oleh konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Khairuna Azra dari Ekonomi Syariah J. Baiklah, saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya yaitu tentang promosi penjualan. Tujuan dari promosi penjualan ini yaitu untuk mengenalkan produk kepada para konsumen, kemudian para konsumen itu tertarik dan akhirnya memutuskan untuk membeli produk atau barang atau jasa yang ditawarkan. Adapun tujuan dari promosi yaitu yang pertama untuk mencari pembeli baru. Kemudian yang kedua yaitu untuk menghindari konsumen pindah ke merek lain. Yang ketiga yaitu untuk memberikan hadiah atau penghargaan kepada pelanggan atau konsumen lama. Yang keempat yaitu untuk meningkatkan produk atau merek. Yang kelima yaitu untuk meningkatkan daya beli ulang dari konsumen lama. Materi selanjutnya yaitu mengelola armada penjualan. Dalam armada penjualan ini, McMurray membedakan 6 posisi penjualan. Yang pertama yaitu pengirim. Pengirim yaitu wiraniaga yang tugasnya untuk mengirim suatu produk. Kemudian yang kedua yaitu penerima pesanan. Penerima pesanan yaitu wiraniaga yang bertindak sebagai penerima pesanan dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga yaitu pembawa misi atau missionary.
yaitu wiraniaga yang tidak diizinkan untuk menerima pesanan, tetapi dia tugasnya untuk membawa nama baik dari suatu produk dari perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu teknisi. Teknisi itu wiraniaga yang mempunyai pengetahuan teknis yang tinggi. Yang kelima, pencipta permintaan, yaitu wiraniaga mengandalkan metode-metode kreatif dalam menjual produk-produk, baik produk yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dan yang keenam yaitu penjual solusi, yaitu wiraniaga yang tugasnya untuk memecahkan masalah pelanggan, baik itu dari sistem produk ataupun jasa dari perusahaan. Kemudian yaitu adapun tugas dari wiraniaga itu sendiri yaitu pertama mencari calon pembeli, yang kedua untuk menetapkan sasaran, yang ketiga untuk berkomunikasi, yang keempat untuk menjual, yang kelima untuk melayani, yang keenam untuk mengumpulkan informasi, yang ketujuh untuk mengalokasikan. Sekian penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resi Permatasari. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi pembahasan dari kelompok kami yang selanjutnya, yaitu tentang mengelola lini produk, merek, dan pengemasan. Itu berasal dari bahasa Inggris lane yang artinya garis. Lini produk sendiri yaitu merupakan sekumpulan produk yang memiliki ketergantungan erat satu sama lain, disebabkan karena memiliki fungsi yang sama, dijual pada konsumen yang sama, dipasarkan dengan distribusi yang sama, atau berada pada interval harga yang tertentu. Link produk merupakan sekelompok produk yang saling berkaitan karena merupakan fungsi yang sama, dijual pada kelompok pelanggan yang sama, dipasarkan melalui distribusi yang sama, atau memiliki kisaran harga tertentu. Yang kedua yaitu menciptakan merek. Merek sering diartikan sebagai istilah, nama, simbol, desain, atau kombinasi dari semuanya. Penciptaan merek harus memperhatikan faktor-faktor yaitu mudah diingat, terkesan hebat dan modern, memiliki arti menarik perhatian, dan memiliki khas atau diferensiasi tersendiri. Cutler merek memiliki 6 level pengertian. Yang pertama yaitu atribut, misalnya mencerdas, memberi kesan sebagai mobil yang mahal, dibuat dengan baik, tahan lama, dan bergengsi. Yang kedua yaitu manfaat. Atribut dapat diterjemahkan sebagai manfaat, fungsional, dan emosional. Kedua yaitu manfaat. Atribut dapat diterjemahkan menjadi manfaat, fungsional, dan emosional. Yang ketiga yaitu nilai. Merek yang menyatakan tentang nilai produsen. Yang keempat yaitu budaya. Merek juga mewakili dari budaya tertentu. Yang kelima yaitu kepribadian. Merek juga mencerminkan dari kepribadian tertentu. Yang keenam yaitu pemakai. Merek juga jenis konsumen yang membelinya atau menggunakan produk. Yang ketiga yaitu menetapkan kemasan, di mana kemasan ini merupakan pembungkus suatu produk. Di dalam dunia perbankan, lebih diartikan kepada pemberian atau jasa kepada para nasabah atau bentuk penawaran produk yang dapat menarik perhatian para nasabah. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadilah Hamzah. Saya akan melanjutkan presentasi bagian 5, merancang strategi dan program penetapan harga. Harga adalah ukuran terhadap besar kecilnya nilai keputusan seseorang terhadap produk yang dibelinya. Bukhari Alam mengatakan
suatu barang sehingga memungkinkan barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan, keinginan, dan memuaskan konsumen. Untuk itu, perusahaan harus mempertimbangkan banyak faktor dalam penentuan kebijakan penetapan harga melalui prosedur berikut. 1. Penetapan harga. Penetapan harga ialah perusahaan harus memutuskan apa yang ingin dicapai dengan penawaran produk tertentu. Jika perusahaan telah memiliki sasaran dan penentuan posisi pasarnya dengan cermat, maka strategi bauran pemasaran akan cukup jelas. Semakin jelas tujuan perusahaan, semakin mudah untuk penetapan harga. 2. Mengadaptasi harga. Mengadaptasi ialah perusahaan biasanya tidak menetapkan harga tunggal, melainkan suatu struktur harga yang mencerminkan perbedaan permintaan dan biaya secara geografis, kebutuhan segmen pasar, waktu pembelian, tingkat pemasaran, dan faktor-faktor lainnya. 3. Penetapan harga promosi. Penetapan harga promosi ialah penetapan harga promosi ini dan memastikan bahwa hal itu sah secara hukum di negara tertentu